Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu ba'd. wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV pada kesempatan live interaktif kali ini yang bertemakan yaitu fikih ibadah yang akan dibersamai oleh guru kita semuanya yaitu Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau juga merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan faidah dan juga mendapatkan ilmu baru yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin seputar fikih ibadah. Oleh karenanya kami menyarankan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV, jika ingin bertanya bisa bertanya seputar fikih ibadah. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Anas Burhanuddin telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Marilah kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada rencana mudik nggak Ustadz? Insya Allah seperti biasa kita akan mudik ya sejenak. Masya Allah. Silaturahim dan mengunjungi keluarga insya Allah. Masya Allah. Semoga Allah lancarkan antum ketika mudik nanti Ustadz. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Barakallahu fikum Ustadz. Dan tak lupa kami menyapa seluruh pendengar setia kami yang mendengarkan acara program live interaktif kali ini melalui radio-radio tergabung ke dalam RTVC, yaitu diantaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, kemudian ada Radio MDFM Probolinggo, kemudian ada Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian ada Radio Sago FM Sumbar, kemudian ada Gema FM Bontang, kemudian ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, juga ada Albina AM Bekasi, kemudian ada Tuah FM Riau dan juga Radio Dai Tengaran. Para pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mempersilahkan kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar bagi ingin bertanya kepada guru kita yaitu Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala mengenai fikih ibadah, bisa bertanya melalui dua cara, yaitu cara yang pertama melalui telepon WhatsApp kami yaitu di nomor 0821 706087, atau bisa juga melalui telepon satelit kami yaitu 0331 544 6087. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, alangkah baiknya kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sudah berpuasa Ramadan belasan kali atau bahkan puluhan kali. Nah, pertanyaannya, akankah Ramadan kita tahun ini biasa-biasa saja seperti yang sebelumnya, atau kita berusaha untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Tentunya yang terbaik bagi kita adalah berusaha untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita dari tahun ke tahun. Dan salah satu amalan yang bisa mengangkat kualitas ibadah Ramadan kita adalah memperhatikan amalan-amalan hati. Jadi kalau seorang muslim berharap bisa sampai ke bulan Ramadan dan takut tidak sampai ke bulan Ramadan, kemudian saat mendekati bulan Ramadan dia bergembira, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepadanya. Pada malam-malam bulan Ramadan dia memasang ikhlas, memasang niat dengan ikhlas untuk ibadah puasanya besok.
Kemudian ketika dia sudah berpuasa maka dia bersabar menghadapi beratnya puasa. Juga mengagungkan Allah dan takut kepadanya saat di tengah berpuasa kita diuji dengan maksiat kepada Allah misalnya. Kemudian saat berbuka puasa dia bergembira. Nah, demikian juga saat berpisah dengan Ramadan dia bersedih. Nah, kemudian juga takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang membuat hati seorang muslim gemuruh. Jadi semakin hati seorang muslim gemuruh dengan ibadah-ibadah hati seperti ini, maka dia sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan ya hari-hari kita senantiasa gemuruh dengan amalan hati. Baik berupa harapan, rasa takut, tawakal, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, syukur, gembira, sedih dan senang. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang tidak membutuhkan dari kita gerakan tangan atau langkah kaki. Cukup dengan mengolah hati kita, menggerakkan hati kita, menjadikannya gemuruh dengan amalan-amalan ini, maka itu sudah cukup untuk membuat Ramadan kita semakin baik dan semakin berkualitas biidznillah ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat pembukanya, dan semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita dan ibadah kita semuanya Ustaz pada Ramadan kali ini. Baik, barakallahu fikum Ustaz, kita menuju ke penelpon yang pertama, yaitu dari Ibu Amatullah Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, tapi ini bukan masalah Ramadan, tapi ya masih masalah ibadah sih, haji Iya, atau umrah. silakan Bu. Saya pernah dengar, Ustaz pernah bilang gitu, ada di kelas kemarin waktu Zoom, Ustaz menyebutkan bahwa kalau penggunaan sabun atau shampoo itu tidak termasuk dari bagian parfum gitu ya. Nah, iya, jadi maksudnya kalau yang ingin saya tanyakan ini, kalau body lotion gitu ya, kalau moisturizer untuk lembab tubuh gitu, itu apa bisa digunakan di sana gitu? Iya, Apa bukan ya? Ada lagi Ustaz, boleh ya? Boleh, silakan. Masih masalah haji. Kalau kemarin kan aku sudah jelaskan kalau perempuan kan yang tidak boleh menutupi wajah. Kalau laki-laki kan bagian kepala gitu, bukan perempuan wajah. Kecuali berpapasan dengan laki-laki gitu ya. Kalau untuk rasanya sulit ya kita untuk menemukan kondisi seperti tawaf itu, tidak bertemu dengan laki-laki di dalam tawaf itu sulit. Dan kalau menggunakan satu tangan itu kayaknya repot ya, susah. Sementara kan kemarin Ustaz juga jelas gini bahwa kita ada bersedekap di multazam, kemudian setelah tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim gitu kan. Dan gak mungkin kan tangan kita sebelahnya gitu mesti nutupin terus gitu. Maksud pertanyaan saya gitu, boleh nggak kita menggunakan masker gitu sebagai alternatif? Nanti bukan maksudnya penggunaannya tidak permanen gitu. Nanti kalau sesama komunitas akhwat kita buka gitu, tapi kalau berpapasan laki-laki kita ganti dengan masker. Itu boleh apa enggak? Satu boleh ya. Mohon maaf Ibu. Ini pertanyaan terkait tentang haji atau bagaimana setelahnya? Iya sama masih. Baik, silakan Ibu. Masih, maksud saya biar tuntas gitu, biar pelong gitu. Satu lagi kan kalau dalam haji kan, kalau rambut atau kuku itu kan nggak boleh ya diambil ya. Ini pertanyaan gitu, kalau komedo gimana? Kalau kita mencet komedo itu bagian dari ngambil bagian dari tubuh, dilarang juga atau gimana gitu? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ibu. Tafadhal Ustaz. Ya, baik ya. Jadi yang pertama tentang apa tadi? Sampai lupa pertanyaannya apa? Yang pertama tadi pertanyaannya tentang sabun dan shampoo itu bukan termasuk parfum. Moisturizer ya, berarti. Ya, baik. Sebagaimana jamaah haji boleh menggunakan sabun ya atau sampo yang memiliki fragrance ya, atau aroma wangi ya, sebagaimana difatwakan oleh para ulama kontemporer, maka memakai
moisturizer atau pelembab ya yang mengandung unsur wangi. Ini juga dibolehkan alhamdulillah ya. Jadi hukumnya sama. Karena yang seperti itu tidak disebut sebagai tatoyub. Tatoyub artinya adalah memakai parfum ya, memakai parfum ya dalam arti seperti keseharian kita memakai parfum itu adalah wewangian ya atau parfum yang memang sengaja dipakai khusus. Nah, itu yang dilarang. Ya, adapun ketika kita mandi maka niatnya adalah bebersih ya, membersihkan diri, hanya saja pas sabunnya yang ada di pasar itu adalah sabun yang punya bau wangi. Nah, kemudian shampoo-nya juga seperti itu. Kita nggak niat memakai parfum, tapi kita membersihkan kepala kita, membersihkan rambut kita, dan kemudian shampoo yang ada di pasar adalah shampoo yang rata-rata memiliki pewangi. Ya, maka para ulama masih membolehkan seperti itu, meskipun mereka juga menganjurkan kalau ada sabun yang tanpa pewangi maka itu lebih baik. Nah, dan biasanya di Mekah dijual yang seperti itu ya. Kalau sabun ada, kalau shampoo yang tanpa pewangi ya saya belum mendengar ya. Tapi intinya kalau dibutuhkan ya boleh. Kalau bisa mendapatkan yang tanpa pewangi maka itu lebih baik lagi ya. Nah, untuk pelembab juga seperti itu. Kalau membutuhkan pelembab ya, karena cuaca seperti di Madinah dan di Mekah itu biasanya lebih kering ya, lebih kering dibandingkan dengan di negeri kita ya. Maka kadang-kadang apalagi kalau pas sedang musim dingin itu biasanya bibir kita sampai pecah-pecah, kulit kita sampai kering ya. Maka jamaah haji atau jamaah umroh membutuhkan untuk memakai pelembab. Nah, maka boleh memakai pelembab karena itu bukan tatayyub, itu bukan memakai parfum ya, meskipun pelembabnya ada unsur pewanginya. Jadi keduanya harus dibedakan ya. Jadi hukumnya boleh alhamdulillah, sebagaimana kita boleh memakai sabun atau shampoo yang mengandung unsur pewangi di dalamnya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua tentang Yang kedua itu tentang apakah boleh menggunakan masker ketika tawaf. Ya, baik. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya ketika seorang wanita yang meyakini wajah wajib untuk ditutupi, ya maka dia tidak boleh menutupi wajahnya selama ihram, itu selama ibadah haji atau umrah, selagi dia aman ya, dia di tempat yang jauh, tidak berada di berdekatan dengan para pria asing. Nah, kalau ada pria-pria asing baru dia diperintahkan untuk menutupi wajahnya. Dengan apa? Dengan masuk tenda, ya, dengan berlindung di balik dinding, ya, atau masuk ke rumah, ya, masuk ke kamar hotel, ya, atau juga menutupi dengan kain apa saja, yang penting bukan cadar. Nah, jadi yang dilarang adalah niqab. Ya, jadi boleh ya untuk menutupi dengan apa saja. Dan kalau seandainya misalnya tidak ada kecuali hanya masker, maka boleh. Ya. Atau bahkan tidak ada kecuali cadar, maka berarti ini darurat. Ya, boleh juga. Tapi sebisa mungkin menghindari cadar karena itu dilarang. Ya, jadi selagi kita bisa menutupi, selagi Anda bisa menutupi wajah Anda ya dengan kain apa saja ya, atau dengan masuk ke tenda atau dengan masuk ke kamar ya, maka itu yang harus dilakukan dan menghindari cadar. Tapi kalau tidak ada kecuali hanya masker atau bahkan cadar, maka tidak masalah dipakai ya untuk menghindari pandangan pria asing terhadap wajah yang Anda yakini sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari aurat dan tidak boleh terlihat oleh pria asing. Baik, pertanyaan berikutnya yaitu apakah komedo boleh diambil ketika setelah berihram itu? Ya, tidak masalah ya, tidak masalah ya, karena apa namanya, yang dilarang adalah rambut ya, yang dilarang adalah rambut ya, rambut dari bagian manapun semuanya tidak boleh untuk dipotong selama ihram ya. Adapun komedo ya tidak termasuk yang dilarang ya. Namun perlu diingatkan bahwasanya para ulama itu menganjurkan agar para jamaah haji ya selama ihram itu meninggalkan tarafuh. Tarafuh itu adalah hal-hal yang sifatnya berhias ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang umrohnya hanya beberapa jam ya, kemudian kemudian hajinya juga hanya beberapa hari ya, maka ditinggalkan dulu ya hal-hal yang sifatnya tarafuh ya, berhias atau bahkan membersihkan wajah ya, itu lebih baik ditinggalkan dahulu ya sampai nanti ibadah ihramnya sudah selesai, baru kemudian kita bisa normal kembali dan larangan-larangan ihram tidak berlaku lagi untuk kita. Barakallahu fiik. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik.
Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Ibu Lilis Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Waalaikumsalam pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya terkait dengan kegiatan Ramadan ini. Ini ada seseorang ya Ustadz ya, ikhwan. Nah dia itu kesehariannya kegiatannya itu ya ngajinya itu dengan kelompoknya dia gitu loh Ustadz ya. Jadi ada beberapa 10-15 orang di rumah seseorang. Nah terus ada kakak anak bertanya, terus dia bilang kok sholatnya dia nggak di masjid gitu loh. Dia pun sholatnya di kelompoknya tersebut gitu loh Ustadz ya. Padahal masjidnya itu kira-kira nggak ada, ya kira-kira sekitar 200 meter atau 300 meteran dari yang kegiatan tersebut. Nah ini bagaimana menurut syariatnya bagi Ustadz ya kayak gitu? Apakah boleh memang Di rumah tidak berarti di masjid? sholatnya di rumah ya. Di rumah, dia di rumah, laki-laki semua Ustadz ya, Mhm. gitu kan, kayak gitu. Nah seperti itu atau mungkin terhindarnya dengan apakah di masjid karena 23 rakaat, tapi yang mungkin di mereka itu hanya mungkin 8 rakaat gitu ya, mungkin mustawareh dengan witir 11 rakaat. Nah ini bagaimana secara syariatnya Ustadz? Oh ini Mohon sholat penjelasan tarawih Ustadz ya? Sholat tarawih bukan sholat fardu ya? Nah, sholat taraweh, Ya, sholat taraweh. Dan sholat itu juga Ustadz dengan sholat wajibnya sholat juga wajibnya lagi, juga, gitu. oke. Naam, ya, gitu. Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya baik, untuk sholat fardu tentunya hukumnya tidak sama dengan sholat sunnah ya. Kita harus bedakan. Dan kita tidak hukumi kedua permasalahan ini dengan hukum yang sama. Ya. Adapun untuk sholat fardu maka bagi para pria ya, menurut sebagian ulama yang ini adalah pendapat yang sangat kuat, adalah mereka wajib untuk mengerjakannya di masjid. Ya ini adalah pendapat sebagian ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i ada Ibnul Munzir, ya ada beberapa ulama mazhab Syafi'i pun memilih pendapat yang wajib. Ya jadi untuk para pria ya, kalau mereka ingin sholat berjamaah maka sholat jamaah itu adalah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Jadi bukan sholat jamaah tapi di rumah, ya, nggak cukup. Ya, tapi sholat jamaah di masjid di mana adzan dikumandangkan. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ya, tentang Sunanul Huda, ya, bahwasanya di antara Sunanul Huda atau sunnah-sunnah hidayah Nabi Muhammad SAW adalah wa an nusalli haitsu yunada bihin atau wa an nuaddi as-salawat haitsu yunada bihinna, yaitu menegakkan salat fardu di tempat di mana azan dikumandangkan. Ya maka kalau jamaah kajian ini ya misalnya ingin tarawih sendiri nggak masalah ya. Pengen tarawih terpisah dari tarawih di masjid ya, mereka kumpul di rumah karena mungkin jumlah rakaatnya ya lebih pas untuk mereka ya. Atau mereka melihat sholat di masjid terlalu cepat misalnya ya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kekhusyuan dan tumakninah di sana ya, maka mereka boleh untuk mengerjakan sholat di rumah. Ini untuk sholat tarawihnya. Nah, jadi datang ke masjid dahulu untuk sholat fardu ya, kemudian setelah itu lanjut dengan sholat sunnah, nggak masalah. Di tempat kajian tadi mau sholat tarawih bersama-sama maka itu hukumnya boleh. Ya, jadi para ulama menjelaskan ya bahwasanya sholat tarawih itu yang terbaik adalah kita mengerjakannya bersama umat Islam dan sebaiknya dikerjakan setelah sholat isya langsung. Ya, tapi apakah boleh untuk mengerjakan di rumah? Jawabannya boleh. Nah, dikerjakan di rumah. Nah, untuk kondisi bersama-sama dengan teman-teman kajian itu kan biasanya suasananya kurang lebih sama dengan yang di masjid. Nah, jadi ada motivasi, ada lingkungan yang membuat kita semangat untuk bisa mengerjakan sholat seperti yang di masjid. Ya mungkin jumlah bilangannya juga sama dengan yang di masjid, waktunya juga sama, bahkan lebih baik karena biasanya kalau yang teman-teman kajian itu biasanya sudah lebih terbentuk. Ya, mereka bisa kuat untuk membaca lebih panjang ya, dengan jumlah rakaat yang lebih banyak ya, atau dengan ruku' dan sujud yang lebih panjang. Ya, jadi kalau
yang di rumah ya secara berjamaah bisa lebih baik ya, lebih khusyuk, lebih tumakninah, maka enggak masalah dikerjakan di rumah. Nah, biasanya kadang-kadang yang di rumah itu jadi malas akhirnya ya. Jadi motivasinya enggak ada. Akhirnya kalau di masjid bisa sholat 11 atau 13 atau 23. Tapi kalau di rumah kita hanya bisa sholat 4 atau 2 saja ya, maka berarti perbandingannya tidak apple to apple ya, tidak seimbang ya, tidak seimbang. Maka tentunya yang seperti itu lebih baik kalau dikerjakan di masjid ya. Jadi harus dibedakan antara sholat fardu, untuk sholat fardunya ya harus di masjid, untuk sholat sunnahnya fleksibel ya. Kalau teman-teman satu kajian tersebut melihat bahwasanya mereka bisa mengerjakan ya sholat tarawih dengan lebih baik di salah satu rumah peserta kajian atau di rumah salah satu peserta kajian, maka boleh ya untuk mengerjakannya di sana dan sama-sama baik insyaallah. Wallahu taala alam. Khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Yanti dari Sumber. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz, ketika sholat id di lapangan dan mendapatkan saf paling belakang, di situ ada taman-taman kecil yang menghalangi untuk bergabung dengan saf di sampingnya Ustadz. Jadi safnya seperti berkelompok-kelompok gitu Ustadz. Apakah sah sholat seperti itu Ustadz? Satu lagi Ustadz, apakah mencium aroma masakan dapat membatalkan puasa Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol Ustaz pertanyaan. Ya, yang pertama saat sholat id ya memang kita kadang-kadang dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak ideal karena kondisi kontur lapangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau memang tidak mendapati tempat yang ideal, ya, yang ada hanya tempat di pojokan yang sudah penuh ya, yang sudah penuh dan akhirnya softnya tidak lurus ya di sebagian pojok tersebut, maka nggak masalah ya sholat seadanya di situ. Ya, meskipun softnya tidak seperti yang di lapangan ya, di situ agak terputus, mungkin ada taman, ada vas bunga ya atau pot bunga dan lain sebagainya, sehingga sebagian softnya terpisah ya. Tapi kalau seperti itu nggak ada masalah ya. Jadi sebisanya ya. Selagi yang dilarang adalah kalau kita menyendiri ya. Kalau kita menyendiri artinya terpisah sendiri dari jamaah yang lain. Kalau di tempat itu masih ada 2 orang, ada 3 orang yang tidak seperti yang di depan, tapi di situ masih ada teman yang lain ya, jamaah yang lain, sehingga kita bisa membentuk misalnya 3 orang, 4 orang ya, atau bahkan 2 orang, maka itu jamaahnya masih tetap sah ya. Nah, yang dilarang ya menurut sebagian ulama ya, dalam hal ini adalah mazhab Hambali ya, mereka melarang ya seseorang untuk sholat sendiri ya, berdiri sendiri ya, berdiri sendiri padahal masih bisa untuk bergabung dengan yang lain. Nah, yang seperti itu sholatnya tidak sah ya, tidak sah ya. Jadi yang harus dihindari adalah sendiri ya dalam shaf, tidak ada kecuali hanya Anda sendiri. Nah, yang itu yang harus dihindari, dan menurut sebagian ulama sholatnya menjadi tidak sah. Nah, tapi kalau dalam shaf yang tidak ideal karena pas tempatnya adalah taman ya di samping lapangan ya atau yang semacamnya, kalau masih ada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, maka sholatnya masih sah alhamdulillah, dan nggak masalah sholat di situ jika tidak mendapatkan tempat yang softnya bersambung ya. Itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah mencium aroma makanan atau mencicipi makanan ketika puasa batal? Ya, mencium aroma makanan tidak masalah ya, karena bau itu tidak memiliki jurm ya, tidak memiliki zat padat yang masuk ke dalam lambung atau kerongkongan seorang muslim yang sedang berpuasa. Ya. Berbeda dengan rokok ya. Rokok itu punya jurm, yaitu punya zat padat yang masuk ke dalam kerongkongan atau akhirnya ke lambung dan perut seorang muslim yang sedang berpuasa ya. Maka dibedakan antara sekedar mencium aroma makanan ya, dengan rokok yang itu membatalkan. Dan juga yang mirip dengan hal ini adalah parfum berupa bukhur atau gaharu ya, di negara Arab itu sangat populer ya, parfum berupa gaharu ya, berupa gaharu
Yang ini mirip rokok zatnya gitu. Hanya saja dia halal ya, dia tidak membahayakan. Tapi karena ada jurm ya, ada zat padat yang ikut masuk ketika kita menghirupnya, maka para ulama kontemporer menjelaskan bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk sengaja datang ke uap gaharu kemudian dia kibas-kibaskan seperti ini padahal dia sedang berpuasa. Nah, itu hukumnya bisa sama dengan rokok. Ya, jadi hukumnya sama dalam arti keduanya membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Adapun kalau sekedar mencium bau masakan atau aroma masakan, maka ini tidak membatalkan puasa, walhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada jurm atau zat padat yang masuk ya ke dalam kerongkongan atau tenggorokan atau lambung ya seorang muslim yang sedang berpuasa. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yanti. Dan kita menuju ke penanya berikutnya, yaitu dari hamba Allah Tasikmalaya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Halo Ustadz, mau nanya, kan dilaksanakan di daerah saya kalau sholat Id itu di masjid atau di madrasah. Katanya sebelum sholat Id dilakukan tidak ada sholat. Bagaimana kalau sholat Id belum dilakukan tapi udah masuk sholat duha? Kebanyakan orang melaksanakan sholat itu bisa atau enggak? Terus yang kedua, maaf Ibu, satu pertanyaan saja. Ya udah, kalau satu itu aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatiin ya, TV-nya di daerah saya sedang aliran, saya mendengarkan dari HP. Oh baik. Jangan siap, dimatiin ya. Ya, baik, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, tafadhol Ustaz pertanyaannya. Jadi Tadi beliau bertanya, sudah masuk waktu duha, jadi sholat duha dulu. iya begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya baik, pada dasarnya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Ya. Jadi ketika kita datang ke lapangan ya, maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat sunnah yang lain kecuali hanya sholat Id tersebut ya. Tidak ada tahiyatul masjid di sana, kecuali kalau sholat Idnya di masjid ya baru ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, tapi kalau misalnya sholat Idnya ada kendala ya, misalnya imamnya terlambat dan terlambatnya itu enggak hanya sebentar ya, mungkin terjebak macet atau lain sebagainya dan masih ditunggu, karena sholat Id ini ya bisa dikerjakan nanti jam 9, jam 10 enggak ada masalah ya. Tidak harus ketika matahari baru terbit. Ya, tidak harus di awal duha, tapi bisa agak siangan, enggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya terjadi kendala seperti itu ya, maka enggak masalah, sholat duha dulu boleh, enggak ada masalah sambil menunggu. Tapi pada dasarnya tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Ya, jadi kalau kondisinya normal ya, biasanya di Indonesia kita sholat itu di awal waktu duha. Nah, maka tidak perlu ada sholat sebelum sholat Id. Ya, tapi kalau misalnya ada kondisi khusus, di mana ada keterlambatan ya, atau nanti Idnya masih jam 9, jam 10, maka tidak masalah untuk melaksanakan sholat duha dahulu. Dan itu adalah kondisi khusus ya, kondisi khusus untuk mengisi kekosongan agar barangkali nanti setelah sholat Id kita sudah sibuk ya dengan urusan lain, tidak sempat sholat duha, maka sholat duha dahulu. Ya, tapi kalau kondisinya normal, ya kita mengerjakannya di awal duha, maka sholat duha nanti ketika sudah sampai di rumah saja, kita mengerjakan sholat duha, dan di lapangan kita cukup sholat Id saja, karena tidak ada sholat sunnah sebelum sholat duha, tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu ada Ibu Iis dari Bandung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Baik. Iya, begini, kalau misal menunggu sholat tarawih di masjid, menunggu imam datang, kalau perempuan itu boleh nggak banyak sholat sunat gitu selain sholat tahiyatul masjid, misal sholat hajat atau sholat yang lainnya gitu, boleh nggak?
Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, waktu menunggu imam datang untuk sholat tarawih ya, baik itu sebelum isya ataupun setelah isya. Ya, itu adalah waktu yang mutlak ya, waktu yang kita boleh untuk mengerjakan sholat sunnah apa saja. Ya. Jadi boleh, silahkan Anda mau sholat hajat, ya, atau misalnya tadi sholat maghrib belum sholat ba'diyah ya, sholat ba'diyah dulu. Ya, atau belum sholat ba'diyah isya, sholat ba'diyah isya dahulu. Ya. Nah, jadi itu bukan waktu larangan. Jadi itu adalah waktu mutlak, yaitu waktu di mana tidak ada larangan untuk mengerjakan sholat. Maka sambil menunggu ya Anda bisa membaca Al-Quran, bisa zikir, ya, bisa juga mengerjakan sholat sunnah yang bisa dilakukan, ya, baik itu sholat sunnah wudhu, ya, sholat sunnah taubat, ya, sholat sunnah hajat, atau yang lain, ya, itu semuanya adalah amalan yang baik dan soleh untuk dikerjakan. Ya, karena juga untuk sholat malam ini tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ya, sholat malam itu bisa tahajud, ya, bisa tarawih, ya, bisa hajat, bisa taubat dan yang lain. Yang penting dikerjakan di malam hari setelah sholat isya. Nah, maka Anda bisa mengerjakan sholat yang mungkin untuk dikerjakan. Itu termasuk qiyamul lail, dan tidak ada batasan jumlah rakaat qiyamul lail sebagaimana penjelasan para ulama, walhamdulillah. Jadi silahkan ya, bisa sambil menunggu Anda berzikir, sambil menunggu Anda membaca Al-Quran, atau berbagai amal soleh yang lain termasuk mengerjakan sholat-sholat sunnah yang bisa dikerjakan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Iis. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak Abdul Jabbar Riau. Assalamualaikum, Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Jadi saya pernah dengar pengajian, katanya kalau kita baru hijrah, dulunya pernah puasa ataupun zakat mal, maka wajib qadha gitu. Jadi apakah ada qadha puasa Ramadan ataupun salat wajib? Wajib pertanyaan. Iya. Baik, itu saja Bapak. Ya, itu saja, berapa lama Pak, kalau boleh tahu ya? Mungkin ya tentang temannya itu, atau siapapun yang berapa lama tidak berpuasa dulu misalnya. Itu hampir puluhan tahun, Dan. Hampir? 2 tahun. 2 tahun Ya. aja, iya 2 tahun aja. Ya. Oh, puluhan tahun ya? Oh, puluhan tahun. Itu. Puluhan tahun, ya. Ya, jadi tak terhitung. Jadi sholat yang ditinggalkan itu tidak bisa dihitung gitu, Dan. Kemudian puasanya pun dari balik hijrahnya baru tobatnya mungkin umur sekitar 40 tahun gitu. Ya, baik, oke. Jadi gimana tuh, Ustaz? Ya, oke, baik. Ya, ala kulli hal ya, apapun yang sudah terjadi maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taubat ya di akhir hayat. Alhamdulillah, kalau kita pernah mengalami masa yang kelam ya di masa muda kita, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk bertaubat kepadanya ya di usia senja kita, atau mungkin belum usia senja juga tapi sudah katakanlah umur setengah baya ya, mungkin sudah umur 40 atau lebih ya, maka itu adalah nikmat yang harus kita syukuri ya. Insyaallah taubat itu menutup semua dosa yang telah lalu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menutup dosa-dosa yang telah lalu semuanya ya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan salat yang pernah kita tinggalkan, atau puasa dan zakat yang juga pernah kita tinggalkan selama puluhan tahun itu ya. Menurut sebagian besar ulama ya, atau jumhurul ulama, itu tidak bisa diganti kecuali dengan mengqadha'nya. Ya, jadi juga dengan mengqadha' salat dan mengqadha' puasa ya sebisanya ya, dicicil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yaitu misalnya ya ketika salat ya, kita setelah salat fardu ya, maka kita niatkan ya, kita mengerjakan katakanlah dua salat misalnya ya.
kita niatkan sebagai qadha sholat yang dulu pernah kita kerjakan. Jadi zuhur, setelah zuhur kita kerjakan lagi zuhur 1 kali ya, dengan niat qadha. Terus setiap hari seperti itu ya. Demikian juga dengan puasa ya, maka kita hitung, kita perkirakan ada berapa jumlah harinya, kemudian kita berpuasa semampu kita. Ya, jangan terlalu berat ya, jangan terlalu misalnya setiap hari berpuasa ya selama 1 tahun puasa terus. Karena itu khawatir nanti menjadi terlalu berat sehingga membuat kita berpikir untuk taubat. Akhirnya apa akhirnya terjadi, kita merasa berat, akhirnya nggak jadi taubat. Ya sudah, kita kembali ke masa kelam saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebisanya santai saja, pelan-pelan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, ini menurut pendapat jumhurul ulama. Ya. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya untuk yang jumlah yang ditinggalkan ini sangat banyak ya, sampai puluhan tahun, sehingga kita nggak tahu jumlah sholatnya berapa ratus atau berapa ribu itu. Ya. Nah, yang seperti ini menurut sebagian ulama cukup ya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Nah, jadi kerjakan ya setiap hari yang fardu, kemudian ditambah dengan memperbanyak sholat sunnah. Tentunya setelah sebelumnya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Ya, ini adalah pendapat dan fatwa sebagian ulama yang barangkali Anda bisa pertimbangkan ya, jika Anda melihat bahwasanya jumlah tahunnya sangat banyak ya, jumlah sholat dan hari-hari puasanya juga sangat banyak, maka insya Allah ini adalah pendapat yang layak untuk dipertimbangkan ya, sehingga Anda bisa istiqomah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak merasa terbebani. Ya, semoga Allah memberikan taufiknya kepada Anda untuk bisa istiqomah ya di atas hidayah ya, di atas petunjuk dan kebaikan-kebaikan serta ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau pertanyaan tentang Anda sendiri, atau kita doakan saudara kita yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqamah di atas hidayah. Jika yang ditanyakan adalah bukan tentang Anda sendiri. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Jabbar. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak Busnanuddin. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Begini Ustadz, kalau sekiranya kita sudah niat salat fardu Ustadz, kemudian setelah takbir ihram, kita ingat bahwa kita belum salat rawatib, sunat rawatib Ustadz, salat qabliyah rawatib. Yeah. Jadi dalam posisi ini, apakah kita merubah niat kita untuk salat sunat rawatib, atau kita batalkan salat kita, berniat lagi takbiratul ihram untuk salat sunat rawatib itu Ustaz? Baik. Itu. Dan kemudian yang kedua Ustaz, Maaf, Bapak. kalau kita ingin berpuasa sunat Ustaz, dalam rangka berbakti kepada orang tua, apakah orang tua kita dulu masih meninggalkan puasanya waktu gadisnya atau sudah bersuami? Kita nggak tahu apa dia berhutang atau tidak. Tapi kita niatkan begini Ustaz, dan dengan niat berlapis, ya Allah, sekiranya ada ibuku dulu meninggalkan puasa, jadikanlah puasa ini sebagai pengganti untuk puasa ibu yang ditinggalkan. Atau kalau tidak ya Ustaz, beliau berhutang, jadikanlah ini puasa sunat untukku. Bagaimana yang pastinya Ustaz, yang sebenarnya sebaiknya kalau begitu? Mohon penjelasannya Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol Ustaz. Ya, boleh nggak membatalkan niat sholat fardu kita karena kita baru teringat bahwasanya kita belum mengerjakan sholat sunnah qobliyah? Jawabannya kalau boleh apa enggak, boleh saja, ya, boleh saja. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kita mengerjakan sholat fardu yang sudah kita niatkan itu, karena sudah terlanjur niat. Bahkan kita sudah masuk dalam ibadah, dan kalau kita sudah masuk dalam suatu ibadah itu, maka kita nggak boleh memutusnya kecuali dengan sebab yang kuat. Jadi kalau sudah niat, ya sudah sholat fardu, ya sudah lanjutkan. Innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu tergantung niatnya. Amalan itu hanya sah dengan niatnya, maka lanjutkan. Lanjutkan sampai selesai. Nanti tidak masalah setelah kita mengerjakan sholat fardu, kita qadha sholat qobliyah tadi yang belum kita kerjakan, dan nggak masalah kita mengerjakannya setelah sholat. Jadi yang terbaik seperti itu. Jadi
itu adalah karena kita dilarang untuk membatalkan sholat. Wala tubtilu a'malakum, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nah, maka kalau tidak ada sebab yang kuat untuk membatalkannya, kita jangan membatalkan sholat atau puasa atau haji atau umroh yang sudah kita mulai. Ya, tidak boleh, ya. Tapi kalau ada sebab yang kuat kita boleh membatalkannya. Ya. Jadi seperti itu, maka selesaikan dulu sholat fardu, baru kemudian nanti sholat qabliyahnya diqadha setelah mengerjakan sholat fardu. Satu lagi, apa tadi? Baik, pertanyaan kedua yaitu adalah puasa sunnah dalam rangka menggantikan niat ortu. Ya baik, jadi puasa adalah termasuk ibadah yang bisa diwakilkan, ya, tapi tidak dalam semua kondisi. Ya, puasa yang boleh untuk diwakilkan adalah puasa berupa tanggungan utang. Jadi kalau ada orang tua kita, ya, atau keluarga kita yang punya tanggungan utang, kemudian beliau ini meninggal dalam keadaan belum menunaikan utang itu. Kemudian ditambah juga catatannya adalah beliau ada waktu untuk mengqadhanya tapi ternyata tidak diqadha. Artinya apa? Artinya kalau misalnya beliau punya utang puasa, orang tua kita punya utang puasa karena sakit, tapi di bulan Ramadan itu beliau juga meninggal. Ini kata para ulama tidak perlu diqadha oleh keluarganya. Atau misalnya sudah selesai bulan Ramadan tapi meninggal di hari Id misalnya, jadi belum sempat untuk mengqadha. Yang seperti ini juga tidak perlu untuk diqadha. Yang harus diqadha oleh keluarga, dalam hal ini anaknya atau kerabatnya yang lain, adalah puasa yang merupakan tanggungan utang, padahal beliau dahulu punya waktu untuk mengqadha tapi tidak dikerjakan. Ya, misalnya meninggalnya katakanlah tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian meninggalnya katakanlah di bulan Dzulhijjah, ya, jadi sudah ada waktu 2 bulan untuk mengqadhanya tapi belum diqadha. Nah, seperti inilah yang dijelaskan oleh para fuqaha, ini wajib untuk diqadha oleh para keluarganya, anaknya atau yang lain. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu. Ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa, maka wali atau keluarganya lah yang mengqadha puasanya. Yang menunaikannya adalah keluarganya. Nah, jadi itu kapan kita lakukan? Kalau kita yakin orang tua kita punya tanggungan puasa dalam kondisi tadi, ya. Beliau meninggal, sudah ada waktu untuk mengqadha tapi belum sempat untuk mengqadha. Artinya belum diqadha padahal ada waktu untuk mengqadhanya. Nah, jadi seketat itu syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk menggantikan atau mewakili puasa orang tua kita yang sudah meninggal. Maka kalau hanya ragu, ya khawatirnya nanti begini dan begitu, maka ini tidak perlu untuk dikerjakan, ya. Nggak perlu Anda mengqadha puasa seperti itu. Tapi kalau Anda ingin memperbanyak pahala orang tua Anda, ya maka bisa dengan cara yang lain, ya bisa dengan bersedekah atas nama beliau, ya. Kemudian menghajikan beliau, ya mengumrohkan beliau. Ini adalah ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun mengqadha puasa, ya padahal kita tidak punya keyakinan, ya bahwasanya orang tua kita punya tanggungan puasa, maka hal tersebut tidak disyariatkan. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Bustanuddin. Dan kita menuju ke penanya berikutnya, yaitu dari Bapak Sani Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Masalah nih sembahyang. Masalah sembahyang itu apakah sunnah atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bisa diulangi pertanyaannya? Masalah niat sembahyang, lapas niat sembahyang itu. Niat sholat. Ya, yang usali itu apakah ada sunnahnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Dan yang kedua, Pak Ustaz, setelah salam kita mengusap kedua tangan ke muka itu apakah ada sunnah atau bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fadhil Ustaz. Ya, baik. Yang pertama tentang melafalkan niat
dalam sholat ya, atau juga dalam puasa, karena kita sedang di bulan Ramadan ini, hukumnya sama, termasuk masalah ikhtilafiyah di antara para fuqaha ya, dan kita dari kecil diajari seperti itu. Kenapa? Karena memang mazhab Syafi'i menganjurkan talafut bin niyah. Ya, mazhab Syafi'i termasuk juga mazhab Hambali itu pendapatnya dianjurkan untuk mengucapkan niat dalam sholat atau dalam puasa. Ya. Jadi ini tidak kita nafikan, tidak kita tutup-tutupi, ya, tidak kita mungkiri, merupakan pendapat sebagian ulama yang mu'tabar. Ya. Tapi ada pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, yaitu bahwasanya kita cukup niat dalam hati saja. Kenapa? Karena niat itu adalah amalan hati. Maka yang dijadikan patokan dalam niat adalah apa yang ada di hati kita. Makanya para ulama dan para fuqaha menjelaskan ya, kalau misalnya ada perbedaan antara yang kita camkan atau kita amalkan dalam hati kita dengan yang kita ucapkan. Misalnya kita ingin sholat duhur dalam hati, tapi yang terucap adalah sholat asar misalnya. Kata para ulama, yang dianggap, yang dijadikan patokan adalah yang dalam hati. Karena memang niat itu dalam hati. Ya, jadi niat adalah amalan hati, maka kita cukup mengerjakannya dengan hati kita. Kita olah hati kita bahwasanya ini adalah sholat duhur ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya seperti itu, cukup. Nah, ini adalah sholat fardu berupa sholat duhur. Ya, kita akan mengerjakannya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah cara niat seperti itu dalam hati. Terus yang kedua adalah karena Nabi Muhammad SAW itu sholat beliau ya setiap hari sepanjang tahun, ya itu dilihat oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan dahulu para sahabat sangat detail dalam mendokumentasikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sampai ada satu redaksi, satu lafal atau lafat zikir yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum sholat, maka mereka pasti akan nukilkan. Mereka pasti akan dokumentasikan dan diriwayatkan. Nah, tapi ternyata tidak ada riwayat seperti itu. Dan para ahli hadis menyebutkan bahwasanya ucapan pertama Nabi Muhammad SAW dalam sholat beliau adalah Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram. Ya, maka ini lebih kuat ya. Tentunya para ulama itu berdalil dengan innamal a'malu binniyat ya. Jadi setiap amalan harus ada niatnya. Nah, jadi berdasarkan keumuman hadis, maka mereka menganjurkan agar diucapkan dalam lidah ya, dengan lisan kita. Ya, tapi kalau kita melihat keseharian Nabi Muhammad SAW, maka itu yang disebutkan dalam hadis-hadis ya. Yang lebih kuat menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melafalkan niat sholat atau puasa beliau. Ya, jadi maka ini adalah pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam. Tapi yang melafalkan adalah pendapat sebagian ulama, dan itu pendapat yang mu'tabar dalam khazanah atau disiplin ilmu fikih. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ketika salam setelah tahiyatul akhir itu mengusap kedua tangan ke muka, apakah ada tuntunannya, Ustaz? Ya, mengusap muka ya setelah sholat itu diriwayatkan dari sebagian salaf ya, dan ini bukan ibadah, ini bukan ibadah, ini bukan rangkaian sholat ya, orang mengerjakannya mungkin hanya karena latah saja atau kebiasaannya ya, dan selagi tidak diiringi dengan keyakinan tertentu atau menganggapnya sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW ya, maka itu tidak apa-apa, karena sebagian salaf juga diriwayatkan mengusapkan wajahnya setelah sholat. Wallahu ta'ala alam ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Sani. Dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Bapak Yunus. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini Pak Ustaz tentang zakat mal. Bagaimana tentang zakat mal saya? Misalnya ada uang saya 150 juta, tapi yang tersimpan di rekening cuma 100. Iya, 50 juta itu saya bantu saudara untuk pembangunan. Apakah termasuk juga hitungan zakat mal itu Pak Ustaz yang 50 juta? Karena untuk membantu saudara. Nah, dipinjamkan Pak, maksudnya dipinjamkan. Halo Bapak Yunus? Ya Ustaz. Uangnya dipinjamkan atau diberikan? Dipinjamkan saja, yang cuma membantu. Oke, baik. Bapak bisa itu yang dipinjami itu susah ditagih, apa bisa kapan saja mengembalikan uangnya?
Nggak jelas itu, kemudian akan nanti selesai semua katanya bangunannya baru dia usahakan mau dia mengembalikan uang 50. Ya, baik. Baik, ya kalau hutang yang kalau piutang yang Bapak berikan kepada orang lain itu adalah piutang yang liquid ya, dalam arti piutang yang mudah untuk ditarik kembali ya. Bukan diberikan kepada orang yang susah untuk ditagih atau pengemplang utang ya. Maka menurut para fuqaha piutang tersebut dihitung sebagai bagian dari harta yang akan kita zakati. Maka kalau Anda memiliki harta berupa uang ya senilai 150 juta. Nah, ini kalau dengan kurs emas pada hari ini ya, itu saya coba hitung kemarin ada di angka sekitar 147 ya, sekitar 147 juta atau 149. Ya, insya Allah itu sudah masuk nisab zakat ya, maka sudah wajib untuk dizakati kalau kita memakai standar nisabnya emas. Ya, berarti angka 100 juta itu 150 juta itu sudah mencapai nisab insya Allah dengan harga emas hari ini ya. Maka yang dihitung adalah 150 juta semuanya. 100 juta yang masih ada di rekening Bapak, 50 juta adalah piutang yang Bapak pinjamkan kepada keluarga dan itu sifatnya adalah liquid dan mudah untuk ditagih, belum ada bukti bahwasanya dia susah untuk ditagih atau mengemplang. Nah, maka semuanya dihitung. Ya. Jadi nanti akan dikeluarkan sebanyak berapa kalau 150 juta ya, berarti itu sebanyak 2,5 ditambah 1/4 berarti 3,75 juta ya, zakat malnya senilai itu ya. Senilai itu. Dan menurut pendapat yang kedua tentunya lebih wajib lagi, karena menurut pendapat yang kedua ini yang dijadikan patokan adalah nisab yang lebih murah, yaitu perak. Nah, kalau nisab perak itu hanya sekitar 10 juta saja. Jadi dengan sangat yakin bahwasanya uang Bapak sudah mencapai nisab ya, maka wajib untuk dizakati setiap tahunnya berupa zakat mal. Tapi ingat bahwasanya zakat itu hanya sedikit dibandingkan harta yang dizakati, dan insya Allah dia tidak mengurangi tapi justru malah menambah dan juga mensucikan harta serta memberikan barokah dalam harta yang Anda miliki. Maka hendaknya jangan sampai Anda meninggalkan kewajiban zakat pada rezeki yang sudah Allah berikan kepada Anda ya. Punya uang ya senilai 150 juta itu dan awet sepanjang tahun seperti itu nggak banyak orang yang memilikinya. Maka kita harus mensyukurinya dan juga kemudian menunaikan kewajiban berupa zakat untuk mensucikan harta kita. Barakallahu fiik ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Yunus. Dan kita menuju ke penelpon terakhir yaitu Ummu Yodi dari Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, Ana seorang akhwat yang berdomisili di Jawa. Saat ini sedang bertaaruf dengan seorang ikhwan. Selama proses tanya jawab, pendapat Ana terhadap ikhwan ini baik. Namun orang tua tidak setuju hanya karena ikhwannya bekerja di luar Jawa. Orang tua khawatir jika anaknya tidak bisa biru walidain setelah menikah karena terkendala jarak. Qadarullah mereka masih awam Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Dah, itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Ya, okay. Baik, tafadhol Ustaz. Ya baik, kalau misalnya bisa menggabungkan antara dua kebaikan ya, jadi menikah ya, melengkapi agama ya, menjaga diri, ditambah juga tetap bisa birrul walidain kepada kedua orang tua ya, apalagi kalau orang tua ini sudah sepuh dan nggak ada ya anak-anak yang bisa menjaga beliau kecuali hanya saudari kita ini misalnya ya. Maka tentunya sangat penting bagi saudari kita ini untuk mempertimbangkan untuk tidak menikah kecuali dengan calon yang lebih dekat ya barangkali ya, atau
bisa dengan calon tersebut, tapi mungkin dia punya komitmen untuk mau pindah misalnya, boleh disyaratkan. Ya saya mau lanjut, tapi syaratnya Anda ikut saya misalnya ke Sumatera misalnya, nggak masalah, mensyaratkan seperti itu tuh boleh. Nah kemudian kalau nanti dia setuju, ya maka alhamdulillah berarti nggak ada masalah ya, berarti dua kepentingan ya, dua kebaikan bisa kita gabungkan. Insya Allah dengan begitu juga kita nggak perlu konflik dengan ayah ibu ya, nggak ada konflik dengan orang tua, itu tentunya solusi yang terbaik seperti itu. Tapi kalau misalnya ya, saudari kita ini ya sudah lama proses, sudah berkali-kali proses, misalnya belum cocok, kemudian ternyata yang di Jawa ini ternyata cocok dan ingin lanjut misalnya, atau ada kekhawatiran ini umurnya sudah cukup banyak ya, sudah cukup berumur, tapi selama ini proses selalu gagal terus misalnya, ya, maka perlu dipertimbangkan juga. Ini mumpung ada yang cocok dan ingin lanjut, ya maka bisa dipertimbangkan. Tapi dikomunikasikan dengan baik ya, bagaimana caranya nanti suami yang di Jawa ini bisa suatu saat pindah ya, mungkin setahun 2 tahun di Jawa, tapi kemudian nanti kalau dia ada komitmen ya, maka nanti bisa pindah ke Sumatera sehingga menggabungkan antara dua kebaikan tadi itu ya. Jadi perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena misalnya saudari kita ini sudah lama proses ya, gagal terus misalnya, nggak lanjut terus ya. Sekarang ada ya, maka di sini bisa jadi kita mendahulukan maslahat pernikahan dia. Nah, jadi ini kita nggak bisa hubungi dengan satu hukum yang sama. Nanti saudari yang bersangkutan ya bisa melihat kondisinya seperti apa. Ya, dan kalau misalnya yang terjadi adalah kondisi yang kedua tadi itu, ya dia harus segera nikah, sudah wajib misalnya, kondisinya sudah wajib. Kalau dia nggak segera nikah, nanti bisa jatuh dalam maksiat misalnya. Dan ternyata yang cocok adalah yang di Jawa ini, ya, maka dia mendahulukan pernikahan ya, tapi nanti kemudian melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua ya, minta maaf ya, belum bisa misalnya menjaga mereka dari jarak dekat misalnya. Nah, kemudian juga berusaha nanti agar bagaimana bisa kembali ke Sumatera untuk menggabungkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau tidak, maka hendaknya tetap melakukan komunikasi yang baik dengan kedua orang tua. Jangan sampai durhaka, jangan sampai buruk dalam komunikasi. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan dan bisa dijelaskan dengan komunikasi yang baik biidznillah ta'ala. Ya, dan kalau Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, camkan prinsip ini prinsip penting. Ya. Kalau Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, maka insya Allah Allah akan menggantikan Anda dengan yang lebih baik, ya, termasuk barangkali dengan calon yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya terakhir kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini itu merupakan pertanyaan terakhir dari kita sesi kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada Ustadz atas berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah berkenan menyimak dan juga mendengarkan faidah-faidah hingga akhir sesi. Kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk mencari tahu tentang website kami, yaitu di www.fatwatv.id atau www.dewanfatwa.com. Dan kemudian kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk bersedekah ataupun berdonasi guna membantu kelangsungan dakwah sunnah ini di rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan yang terakhir, kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk mengikuti live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita semuanya, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan jazakumullah khairan. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.